Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nida Awalia, yang mana channel ini akan membahas mengenai edukasi dan juga hewan peliharaan. Untuk kali ini, video ini akan membahas mengenai edukasi yang mana berkaitan dengan materi kelas 11 di semester genap atau semester 2. Materi apakah? Yaitu materi pembagian polinomial. Setelah kalian menonton video ini, tentunya kalian harus bisa menentukan yang pertama, menentukan pembagian polinomial oleh bentuk linear, yaitu x min k. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan pembagian polinomial oleh bentuk linear ax plus b. Kemudian yang terakhir, yaitu kalian bisa menentukan pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Namun sebelum kalian masuk ke materi pembagian polinomial, alangkah baiknya jika kita belajar mengulas kembali atau mereview kembali materi dasarnya, yaitu materi pembagian. Yang mana pembagian itu biasanya ketika kita di tingkat SD dan SMP itu menggunakan metode porogapet atau pembagian susun. Nah, sebelum saya masuk ke pembagian polinomial, saya akan mengulas kembali bagaimana cara kerja dari pembagian bersusun atau pembagian porogapet. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai materi pembagian polinomial ini, yuk yang belum subscribe segera subscribe ya. Klik tombol merah pada tombol di bawah subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dari saya. Karena subscribe itu gratis, serta subscribe itu bisa mendukung saya agar lebih memberikan karya-karya saya di dunia YouTube. Baik, sekarang kita akan mencoba pembagian secara bersusun atau porogapet. Misalkan ada bilangan 257 dibagi 3. Sekarang kita coba dengan cara bersusun atau porogapet. Simak berikut karena materi ini juga akan berkontinu atau berkelanjutan dengan materi pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Berarti tadi 257 dibagi 3. Kita menggunakan cara bersusun atau porogapet. 257 kita bagi dengan bilangan 3. 257 kita bagi 3 berarti kita bisa mulai dari dua bilangan terdepan, yaitu 25. 25 dibagi 3 itu menghasilkan angka berarti berapa? 8 dikalikan 3 sama dengan 24. Kemudian kita operasikan dengan operasi pengurangan. Berarti kan 25 dikurangi 24. Hasilnya adalah 1. Kemudian angka 7 di bilangan paling akhir kita turunkan berarti menghasilkan angka 17. Sekarang kita bagikan, apakah 17 bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa. Berapa? 17 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 3 kali 5 itu adalah 15. Sekarang kita kurangi lagi sehingga 17 dikurangi 15 menghasilkan angka 2. Apakah 2 bisa dibagi dengan 3? Tidak. Maka kita selesai sampai sini. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa 257 ini jika dibagi 3 menghasilkan angka 85 dan sisa 2. Di sini saya jabarkan nama-namanya. 257 itu saya sebut sebagai bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi. Lalu 3 saya sebut
sebagai pembagi. Lalu 8 saya sebut sebagai hasil bagi. Dan 2 saya sebut sebagai sisa. Atau bisa saya tulis di bawah dengan keterangan yang lebih jelas ya. Berarti keterangan di sini ada yang namanya bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi ini adalah 257. Dalam polinomial, bilangan yang dibagi ini bisa disimbolkan dengan fx. Bilangan yang dibagi ini disimbolkan dengan fx, maka fx-nya adalah 257. Lalu, untuk pembagi, ya, pembagi itu nilainya adalah 3. Dalam polinomial, pembagi itu bisa kita simbolkan dengan simbol px. Jika yang dibagi itu adalah fx, maka pembaginya adalah px. Kita lanjut. Lalu, untuk hasil bagi, itu nilainya adalah 85. Sedangkan dalam polinomial, hasil bagi itu bisa disimbolkan dengan hx. Hx. Dan yang terakhir, sisa. Sisa bernilai 2. Pada polinomial, sisa itu disimbolkan dengan sx. Sx. Jika kalian sudah paham mengenai simbol-simbol pada pembagian polinomial, maka kita langsung masuk ke bentuk dari bentuk dari polinomialnya itu, ya, dari bentuk pembagiannya. Di sini kan kita sudah belajar tadi bahwa bilangan yang dibagi itu adalah fx, pembagi itu adalah px, hasil bagi itu adalah hx, dan sisa adalah sx. Maka kita bisa tuliskan seperti berikut. Saya tuliskan menggunakan angka yang tadi kita gunakan, yaitu 257 dibagi 3 menghasilkan hasil sebanyak 85 dan sisanya adalah 2. Maka kita bisa tulis sebagai berikut. Kita bisa tulis 257 itu sama saja dicari dengan cara 3 pembaginya dikalikan 85 sebagai hx, ya, sebagai hasil bagi, ditambah dengan 2. 2 itu adalah sisa. Maka ketika ini dihitung semua akan menghasilkan 257, atau kita konversi dalam bentuk polinomial menjadi fx sama dengan 3 itu adalah pembagi, maka px dikalikan, ingat ya, karena di sini kita sudah menggunakan variabel x, maka untuk bentuk perkalian kita bisa menggunakan dot, ya, dengan bentuk titik, ya, atau buka kurung, ya. Jangan menggunakan penulisan perkalian itu menggunakan x seperti ini, karena barangkali menjadikan itu adalah variabel padahal itu perkalian, ya. Kita agak bedakan agar kita tidak kebingungan ketika mengerjakan. Oke, berarti kan pembagi adalah px dikalikan dengan hasil bagi atau hx.
berarti kan dikalikan dengan HX. Kemudian ditambah dengan 2 adalah sisa, berarti SX ditambah S. Inilah pembagian bentuk polinomial, itu adalah fx sama dengan px dikalikan hx ditambah dengan sx. Setelah kita belajar mengenai materi dasarnya, yaitu pembagian dengan bentuk biasa, ya, angka biasa tanpa ada penambahan variabel menggunakan bersusun, maka kita langsung mengaplikasikan materi yang tadi menggunakan bentuk dari polinomial atau bentuk dari suku banyak, yang mana suku banyak itu pastilah mengandung variabel. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui cara menentukan penyelesaian dari pembagian polinomial oleh bentuk linear x dikurangi k. Nah, sekarang kita belajar ya pada bentuk polinomial, yang mana bentuk polinomial itu akan dibagi oleh bentuk x min k, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Fx sama dengan px dikalikan hx ditambah dengan sx. Ini adalah bentuk awalnya ya, maka bentuk polinomialnya menjadi seperti ini. Ya, maka x min k dikalikan hx ditambah dengan sx. Bentuknya masih sama, kita hanya merubah px menjadi x min k sesuai dengan pembagiannya. Sekarang kita akan belajar mengenai pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8 dibagi oleh x min k dibagi oleh x min 4. Mohon maaf. Nah, di sini x min 4 itu bentuk dari x min k, ya. Ini bentuk dari x min k. Berarti k-nya itu adalah 4. Ya. Kita peroleh bahwa k-nya sama dengan 4. K sama dengan 4. Nah, ketika sudah bentuknya polinomial, bagaimana sih cara mengerjakannya menggunakan cara susun? Perhatikan video berikut. Kita tulis dulu fx-nya. Fx-nya itu adalah 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8. Kita sudah tulis. Nah, lalu kita bagi dengan pembaginya. Baginya adalah x min 4. X min 4. Di sini kita ambil per sukunya saja. Di sini ada 4 suku ya. Suku yang pertama adalah 3x pangkat 3. Suku yang kedua adalah min 7x pangkat 2. Suku yang ketiga adalah min 13x. Suku yang keempat atau yang terakhir adalah min 8. Kita kerjakan per suku. Ya. Suku yang pertama, nih saya kasih orat-oratan di bawah ya. Suku yang pertama adalah 3x pangkat 3. Kita bagikan dengan x min 4. Kita bagi dengan x min 4. Yang kalian perlu perhatikan, kalian hanya perhatikan x saja. Sedangkan min 4 sementara kalian abaikan. Dengan kata lain, 3 pangkat 3 ini kita bagi dengan x. 3x pangkat 3 dibagi x, itu artinya 3 dibagi 1 sama dengan 3.
Karena bentuk dari bilangan pokoknya sama, yaitu X, maka pangkatnya tinggal kita kurangi, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 ini kita tuliskan di hasil bagi di atas. 3X pangkat 2. Nah, setelah kita tuliskan 3X pangkat 2 di atas di tempat hasil bagi, maka sekarang kita coba untuk mengkalikan 3X pangkat 2 ini dengan X min 4. Kita kalikan ya, orat-oratan lagi. 3X pangkat 2 dikalikan dengan X min 4. Nah, maka 3X pangkat 2 dikalikan X, maka sama dengan 3X pangkat 3. Lanjut, 3X pangkat 2 dikalikan dengan min 4, maka diperoleh min 12X pangkat 2. Hasil ini kita tuliskan di bawah Fx. Lalu kita kurangi, maka diperoleh 3X pangkat 3 dikurangi 3X. Oh, mohon maaf, ini pangkat 3 ya. Salah, mohon maaf. 3X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3 kan habis. Nah, selanjutnya, min 7X pangkat 2, min 7X pangkat 2, min dikurangi min 12X pangkat 2. Nah, min dikali min plus, maka min 7X pangkat 2 plus 12X pangkat 2. Itu hasilnya berapa? 5X pangkat 2. 5X pangkat 2. Selanjutnya, min 13X-nya kita coba gabungkan dengan 5X pangkat 2. Caranya masih gunakan seperti yang tadi ya. Sekarang kita fokus ke 5X pangkat 2, satu suku saja. 5X 2 dibagikan X min 4. 5X pangkat 2 dibagi dengan X, maka diperoleh 5X pangkat berapa? Pangkat 1. Kenapa? Karena 2 dikurangi 1, maka diperoleh 5X. 5X ini kita tuliskan di hasil bagi. Karena dia positif, maka plus 5X. Sekarang kita kalikan suku 5X ini dikalikan dengan X min 4. Yuk, berarti 5X dikalikan X min 4, ya, maka diperoleh 5X dikalikan X sama dengan 5X pangkat 2. 5X dikalikan min 4 sama dengan min 20X. Kita tulis di sini. 5X pangkat 2 dikurangi 20X. Baru kita kurangi. 5X pangkat 2 dikurangi 5X pangkat 2 itu 0, habis. Min 13X dikurangi min 20X, maka diperoleh min 13X dikurangi min 20X. Jelek. Ya, dikurangi. Berarti min kali min plus, maka min 13X ditambah 20X, maka hasilnya adalah 7X. Nah, ini pangkat 1 sudah ya, kita sudah turunkan. Sekarang konstantanya juga kita turunkan, maka diperoleh min 7X min 8. Sekarang berarti kita fokus ke satu suku ini yang di depan, berarti 7X. 7X dibagi dengan X min 4. Ingat, kita abaikan dulu min 4-nya, berarti 7X dibagi dengan X sama dengan 7. 7 itu adalah positif, berarti kita tulis plus 7. Lalu, 7 dikalikan X sama dengan 7X. Lalu, 7 dikalikan min 4 sama dengan min 28. Kita kurangi, berarti kan 7X dikurangi 7X itu habis ya. Sisanya adalah min 8, min 28. Min dikali min plus, maka min 8 ditambah 28 sama dengan 20. Maka 20 kita tuliskan di sini. Sehingga kita bisa peroleh kesimpulannya bahwa
Pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8 ini jika dibagi dengan x min 4 akan menghasilkan hasil bagi 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 dengan sisa 20. Saya tuliskan di atasnya saja agar tidak menghapus yang bawah ya. Fx-nya itu berarti kan sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8. Berarti seperti ini. 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8. Ini Fx-nya ya. Sama dengan, harusnya sama dengannya di sana, harusnya, jadi memanjang. Tetapi karena papan tulis saya yang saya miliki adalah pendek, maka saya tuliskan di bawah. X min K, X min K-nya adalah pembaginya. Berarti X min 4, ya. Hx-nya adalah ini. Berarti kan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Lalu, jangan lupa tutup kurung. Kemudian ditambah dengan S, sisanya adalah 20, berarti ditambah 20. Inilah bentuk dari pembagian polinomial oleh bentuk linear X min K. Jika ditanya tentang berapa sih sisanya, berarti sisanya adalah 20. Berapa sih hasil baginya? Hasil baginya adalah 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Lalu pembaginya berapa sih? Pembaginya adalah X min 4. Nah, itu untuk cara bersusun. Berikut akan saya sampaikan juga ada cara lain, yaitu dengan cara Horner. Sekarang kita menyelesaikan soal berikut dengan cara Horner ya. Seperti apa di sini ketika kita akan menggunakan Horner, ingat ada beberapa syarat ya. Syarat yang pertama, memiliki pangkat berderajat menurun. Artinya pangkatnya menurun itu ini pangkat 3, lalu pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 itu sudah turun, berarti sudah memenuhi syarat dari Horner. Ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada suku yang kosong. Di sini kita perhatikan ada 3, 2, 1, 0. Oh, ternyata tidak ada suku yang kosong. Kalau ada suku yang kosong, maka kita tambahkan suku tersebut dengan koefisiennya 0. Karena di sini tidak ada suku yang kosong, maka kita langsung menyelesaikan dengan cara Horner. Di sini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0-nya sudah memiliki koefisien semua, maka kita tulis koefisiennya saja. Maka koefisien dari pangkat 3 adalah 3, koefisien dari pangkat 2 adalah min 7, koefisien dari pangkat 1 itu adalah min 13, koefisien dari x pangkat 0 adalah min 8. Lalu kita bagi ya dengan tegak dan lurus. Pembaginya adalah x dikurangi 4. X dikurangi 4 itu bentuknya itu kan adalah x min k. Ya kan? Berarti k-nya itu bernilai 4. Maka k-nya kita tulis di sini 4. Bukan x min 4, tetapi 4. Lalu kita hitung dengan seperti biasa, 3 ditambah ini ditambah ya, ditambah 0 sama dengan 3. 3 dikalikan, ini kali ya, dikalikan dengan 4 adalah 12 ya. Min 7 ditambah 12 itu sama dengan 5. 5 dikalikan dengan 4 adalah 20. Min 13 ditambah 20 itu adalah 7. Lalu 7 dikalikan 4 itu sama dengan 28. Min 8 ditambah 28 adalah 20. Maka sisa dari pembagian 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 13x min 8 dibagi oleh x min 4 bersisa 20. Ini adalah sisa. Sisa dan nilai itu sama. Ya, di materi sebelumnya kan ada nilai polinomial, itu berarti sama dengan
sisa di Horner ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil baginya dilihat dari mana? Dari sini. Hasil bagi atau HX. Ya. Hasil bagi atau HX. Tapi kan di sini angka semua, Bu. Yes, ini semua angka. Tetapi kita bisa membuatnya ada variabelnya dengan cara apa? Perhatikan. Kita lihat dari belakang. Di belakang ada 7, ada 5, ada 3. Belakang itu berarti X pangkat 0. Kemudian geser ke sebelah berarti pangkatnya bertambah 1, berarti X pangkat 1. Geser lagi, X-nya bertambah 1, berarti X pangkat 2. Sehingga hasil baginya atau HX-nya itu sama dengan 3X pangkat 2. Positif ya, berarti ditambah 5X pangkat 1 atau ditambah 5X ditambah 7. X pangkat 0 berarti kan 1, berarti 1 kali ke 7 sama dengan 7. Maka hasil baginya itu adalah 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7. Samakah dengan pembagian susun? Sama. Jadi di sini ada 2 cara ya. Kalian bebas mau menggunakan yang mana. Mau yang susun oke, ya. Mau yang Horner juga oke. Baik, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya terdapat salah kata. Dan silakan diulangi barangkali masih belum paham atau saya terlalu cepat, silakan diulangi lagi dari menit pertama. Dan ingat yang belum subscribe, segera subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video dan upload videonya. Thank you very much, semoga kalian sehat selalu. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.